Ya, selamat datang di Peristiwa bersama gue Acil. Dan gue Umar yang akan mengupas informasi di sekitar kita. Hanya di Peristiwa. Oke, biasanya kan kalian mendengar kita hanya ini ya, audio begitu. Iya, betul. Untuk segmen kali ini kita menampilkan muka dari Umar dan juga Acil gitu ya. Cuma bawahannya nggak kelihatan. Jangan, karena kita nggak pakai apa-apa di bawah. Hari ini kita sedikit berbeda nih. Bukan sedikit dong, banyak dong. Banyak banget. Banyak Yang banget. biasanya kita Bercanda. bikin konten. Iya bener bercanda. Ya. Bikin konten pakai baju sobek-sobek. Ini bikin konten sekarang Pakai jas. pakai jas. Agak gimana gitu ya. Iya. Biasanya nggak pakai baju kadang. Biasanya nggak pakai baju. Iya. Tapi sebenarnya gini Mar. Mungkin penikmat penonton kita nih belum tahu nih Mar. Kenapa? Ini program apa sih sebenarnya Peristiwa? Kan tadi di briefing gue yang nanya. Iya. Dulu yang nanya? Gue nunggu bertanya sebenarnya. Jadi Peristiwa ini adalah satu program baru di Median TV ya. Ini kita ala-ala pembawa berita gitu. Iya, betul. Iya, ala-ala gitu. Jadi tuh yang lagi happening di minggu ini kita akan bahas di sini, kita akan mengulik bagaimana sisi positif, sisi negatif, pro kontra. Iya. Dan juga kosan. Pro Bener kontra dong? dan juga Kontra, pro, kontra, dan kosan. Ada kontrakan, ada kosan. Betul dong, kosan. betul dong. Iya bener, gue kira itu Iya kan? pelajaran matematika ya. Ini lebih terkonsep seperti program berita. Program Jadi berita. sebenarnya gitu ya. Makanya rapi. Rapi dan kita ngomong di sini berkonsep dan berusaha untuk menjaga kesopan santunan kita di sini. Soalnya biasanya keluar tuh dari mulut kita tuh sumpah serapah gitu. Iya. Berita pertama, ini beberapa waktu yang lalu nih, Oke. ada isu-isu yang membawa-bawa tentang sesuatu yang merah. Yang merah-merah apa Ih, tuh? gila, merah tuh. Merah-merah. Oh, yang sama Gus Samsudin. Itu pesulap merah. Tadi dulu, kenapa ya yang merah-merah tuh lagi happening banget? Iya, benar. Kemarin pesulap merah. Sekarang kebaya merah. sekarang kebaya merah. Iya. Nah, itu gue penasaran itu korelasinya apa ya? Ya maksudnya? Hubungan antara kebaya merah sama pesulap merah. mungkin ya gue nggak tahu, gue takut salah ngomong. Iya. Gini ada sepasang kekasih gitu ya. Dua-duanya pesulap, bukan? Ini udah beda jauh. Pesulap. Mereka konten kreator. Mereka konten kreator. Tapi konten kreatornya ke arah yang negatif gitu. Ke arah yang negatif. Yang Lu dimaksud udah tahu ke belum arah sih kebaya merah? Gue sempat itu Download. ada di platformnya ada muncul. Malah gue lebih tahu videonya ketimbang beritanya dulu. Kalau gue ya. Lu dapat dari mana videonya? Gue dapet dari lu kan tadi dikirim linknya. Tadi dikirim Gak linknya. usah dibongkar, Acil, gak usah dibongkar. Jadi ini gue malah kaget pas gue ngeliat baca beritanya. Wah ternyata viral. Viral. Gak cuma penikmat penontonnya doang yang tahu. Ternyata orang yang gak nonton pun jadi tahu. Karena siapa? Hah? Karena siapa? Ya karena kesebar, karena Iya, tersebar. Terus gimana tuh tentang kebaya? Dan gini ya, alhamdulillahnya ini tuh sudah tertangkap gitu pelakunya. Sang Pelakunya udah kreator. Tapi gini, tar dulu. Yang gue bingung nih ya, Coba imagine the people above the sky. Kok giliran kasus seperti ini cepat gitu? Cepat maksudnya cepat dalam artian? Usutnya cepat, tertangkapnya cepat, sidangnya langsung juga cepat gitu. Langsung diproses hukum. Langsung proses hukum. Ya mungkin karena ya, Apa? gini ya. Di era digital sekarang kan lebih cepat ya yang namanya untuk menyebarkan berita. Apalagi itu konten kan, sebuah konten video Iya. yang di semua platform bisa disebar di media Tapi sosial kemarin yang itu kok lama, yang itu udah jelas. apa? Yang itu yang udah jelas, yang kemarin. Yang itu. Ya karena bikin konten pornografi pak, dan mereka tidak tidak apa tidak mengupload
tidak mengupload di platform-platform yang ajak-ajak ini. Tapi kan sama aja, mereka kan konten kreator. Iya memang Kan terencana toh. terencana. Mm-mm. Oh jadi sebenarnya itu jadi itu dia konten kreator ya. Konten kreator. Tapi lu tau nggak? Iya. Ini makanya mau gua kasih tahu. Iya. Ini kan lu tau nggak? Mereka itu si Kebaya Merah dan juga pacarnya. Iya. Karena kan mereka sepasang kekasih. Mereka sepasang kekasih. Mereka pacaran. Dan hati-hati buat kalian yang pacaran ya. Buat Iya. perempuan-perempuan yang pacaran, hati-hati ada buaya. Mereka ini diduga membuat konten pornografi. Bukan juga, emang iya. Tapi hitam. Apanya? Lagi, mereka kan open PO, Iya. bukan open BO. Mm-mm. Ya beda. Oh iya pre-order ya? Pre-order sesuai dengan pesanan mereka kan. Mereka itu sebelumnya itu sudah membuat 95 video. 95 video. Pantesan Sebelum hitam. video terakhir. Iya, pantesan hitam. Berarti 95 kali main. Iya. Dan katanya dia itu pernah selain jadi resepsionis waktu itu jadi ini ya apa namanya? Cosplay SpongeBob. Bukan. Iron Man. Yang dia lakuin ini buat konten ini, yang dia bilang dia ngejual kontennya. Ngejual video. Iya, dia kan konten kreator ya. Yes. Dari video yang dia upload di satu platform dia mendapatkan income. Yes. Terus dia dari Twitter dapat request buat memproduksi video itu, Oke. dapat income berarti kan double income. Berarti kan persiapan dia matang untuk menyambut resesi. Itu kalau gue bilang walaupun cara dia yang salah, tapi pemikiran dia matang. Menurut gue, dia salah satu orang pihak-pihak yang menyiapkan ini dengan matang. Anda membenarkan itu dong berarti. Lebih caranya. Apa? Caranya yang salah. Caranya salah. Mungkin way of saying-nya bener. Iya. Kenawai. Kedawai. Awai. Jadi tuh, yang baik itu ketika kita ingin bertempur kita harus mengatur strategi, Pak. Iya betul. Iya bener. Cuman kan banyak jalan yang lain Iya. gitu ya. Banyak pintu rezeki yang lain. Iya betul. Gitu. Mungkin rezekinya dia di situ. Iya sih. Tadinya. Pintu rezeki kan di mana? Iya betul. Dan ini puncaknya. Puncaknya. Apes. Lagi apes dari 95 video yang sudah dibuat, salah satunya apes. Apes. Gitu. Tapi gue mau nanya sama lu. Ya. Resesi itu apa sih, Cil, sebetulnya? Jadi resesi itu sebenarnya adalah krisis ekonomi global ya. Oh gitu? Iya, itu bakal dirasain sama negara-negara di dunia. Sebentar, itu kenapa bisa terjadi akhirnya bisa resesi? Jadi itu penyebabnya ya. Aha. Itu bisa dimulai dari pandemi COVID tahun 2019. Itu Jadi dimulai. itu awal najin-najinnya di sana. Awal awan najin. Oke, mungkin dari awal najin-najin itu berarti COVID-19. COVID-19 karena apa? Waktu COVID-19 itu pandemi, orang-orang pada susah yang namanya buat Kemek. sebagai pedagang ya. Kemek juga susah. Susah buat ngejual barang. Apalagi pedagang-pedagang offline, iya kan? Iya, Susah betul. banget kan? Betul sih. Dan itu berpengaruh malah ke ini loh Pak, apa namanya? Setup produksi mereka dari harganya. Jadi malah Maksudnya naik. gimana? Maksudnya gimana? Tar lu. Setup produksi sama maksudnya gue gak ngerti gimana maksudnya. Harga produk mereka malah naik, melonjak karena kesusahan apa sih namanya? Penjualannya susah. Oh, Nah, gitu. Jadi ini Malah menjadi imbasnya ke masyarakat, ke konsumen yang menjadi sebuah problematika di masyarakat. Iya. Bagaimana cara bertahan hidup di kala resesi terjadi. Iya, terus ditambah lagi terakhir nih yang pertempuran antara Ukraina dan Apa? Rusia. Mamang Entin. Itu Mamang Entin. Iya betul, Mamang Entin. Dipanggilnya kalau sama orang Cicahum, Mamang Entin. Mamang Entin. Iya, Mamang Entin. Itu dia Apa? ke fenomena itu berdampak Pak, sebenarnya Pak. Berdampak buat dunia. Kenapa apa yang bisa membuat berdampak itu apa? Faktornya itu apa? Yang namanya kita produk luar negeri ataupun produk dalam negeri, pokoknya semua negara lah punya Iya, produk masing-masing iya, gitu oke. ya. Mereka kan ekspor impor, ngirim sana, ngirim sini. Iya sih. Jadi saling. Nah itu pas iya. itu kehambat. Gara-gara Gara-gara mereka perang, jadi pengiriman terhambat, susah. Nah dari situ terjadilah krisis. Iya. Krisis Jadi barang satu apa langka, krisis dua? Barang langka. Krisis satu apa krisis dua? Krisis 3.
Wah itu nggak kuat komputer gua kalau krisis 3. Ya nggak kuat. Nggak kuat. Buat PES aja nggak kuat. Nah jadi gitu. Itu penyebabnya. Jadi Dihina gua. jadi tuh gue jadi pengen main PS nih. Kesini sudah berdampak Pak. Ya, Sekarang. Maksudnya Karena kan gimana? Indonesia kan sudah tidak menggunakan sinyal TV analog, ya toh? Sekarang menggunakan TV digital. Ya, otomatis people di luar sana yang televisinya tidak mendukung untuk sinyal digital, mereka harus membeli set top box. Iya betul. Ditambah lagi kan ya salah satu kendala kayak ekonomi mungkin ya. Ke ekonomi. Ekonomi ya. Dari dan juga mafia. Iya betul. Ada mafianya. Mafia set top box. Diduga tuh di penjualan set top box itu ada mafianya Pak. Iya. Kan pemerintah sudah menetapkan harga set top box itu dari ya under 200.000 lah. Berarti permainan. Permainan dong. Mafia. Monopoli. Dia apa nih? Dia ngedepin barang apa gimana? Gue kurang tahu sih karena gue tahu karena banyak yang mantau gue di luar sana. Ya. Gue sedikit berbicara aja. Yeah. Gue nggak tahu ya mereka menimbun atau seperti apa. Intinya gini, misalkan let's say di satu toko harganya 160.000. Gue sih denger itu di berita ya. Harga set top box itu di antara sekitar 150 sampai 300. Iya, ya tergantung kualitas. Tergantung merek mungkin ya. Iya, merek dan kualitas. Merek, tergantung. Cuman ada yang menjual sampai 500.000. Oh gitu. Itu oknum. Oknum. Dan oknum itu adanya cuma di Indonesia ya. Kalau Ya, kita gua beli nggak di tahu Malaysia sih adanya di Indonesia dong apa di. Tapi lu udah beli set top box? Udah set top box. Nah, lu udah beli set top box, set top ya? Iya, set set top. apa set top sih? Set top. Set top. Set top. Lu udah beli set top box? Set top. Ada lagi yang Kotak kurang berhenti. set top box itu. Set top box. Beda. Udah, gue udah beli. Udah beli. Kenapa? Ada lagi yang harus lu beli satu lagi. Apa? Untuk menunjang karir lu di dunia digital. Apa ya? Wow, apa? Lu harus beli ini. Nih, Oh, ini set top box. ini parfum. Ini parfum. Bukan ini set parfum top apa nih, box. Mar? Jadi ini marun parfum, Iya. ya. Lu udah beli set top box kurang lengkap kalau nggak beli ini. Lu harus beli ini mah. Mar lagi. Enggak, kenapa gue kudu beli ini? Emang ada peraturan orang nonton TV harus wangi? Ada dong. Nih, gue jelasin ya. Lu kan nonton TV kan, TV nggak mungkin dong dia selebar apa namanya layar tancap, nggak mungkin dong. Enggak, selebar tangan lu. Otomatis lu Iya. dempet-dempetan kan? Ya. Iya kan? Sama set top box. Oke. Lu nonton TV dempet-dempetan gini, ya kan? Nih. Nah itu pasti kalau lu bau, badan lu kurang wangi, lu nggak nyaman. Nggak nyaman. Pasti Cil, pasti. Kan gua aja kalau misalkan dempetan, ini sekarang gua dempetan sama lu, gua kurang nyaman sebenarnya. Tapi boleh ya nyobain ya? Silakan. Ini dia tuh banyak banget variannya. Ke sini dong, ke sini. Kalau keluar lah, nyemburnya keluar dong. Ini mik. Jangan dikasih tahu dong, goblok. Kasihan audionya. Audionya kasihan. Jadi marun parfum ini punya banyak sekali varian. Iya, varian apa aja? Ya Allah, wangi banget. Oh, jadi nggak cuma satu varian? Wangi banget ini. Jangan dalam ntar batuk. Iya, betul. Mereka tuh punya banyak banget varian. Ya? Dan Apa aja tuh, Mar? Gua nggak lupa. Banyak banget. Pokoknya ada 16 varian. Ada 16 varian. Best sellernya itu dia ada Jaguar Blue dan juga Black Opium. Oh gitu. Yang menjadi unggulan. Yang menjadi unggulan. Oke, untuk kalian yang mau beli, linknya udah gue taruh di deskripsi, sosial medianya ada dan juga toko online juga ada. Siap. Murah banget. Nanti coba gua kunjungin. Apanya? Linknya. Oke. Oke. Kita ke berita selanjutnya. Berita keempat ada apa, Cil? Wah. Sekarang kita punya Apa? berita mengenai etilang, Mar. Etilang. Apa tuh etilang? Etilang itu adalah metode baru buat bagi kepolisian ya. Kepolisian Untuk Republik Indonesia. Yes. Untuk menindak tindakan penilangan kepada masyarakat pengguna jalan. Etilang berarti
It means elektronik Metode baru. tilang dong. Betul. Berarti nggak boleh ada lagi tilang manual. Iya, jadi nggak ada yang namanya Ya. penindakan tilang secara Ya. manual, secara langsung di Ya. jalan-jalan. Kok gitu sih? Iya, jadi tuh Tak kelaparan gua. dia tuh dia tuh punya tujuan untuk memaksimalkan tindakan ini. Tapi ntar gua kelaparan. Kok kelaparan? Iyalah. Gua bisa makan di warteg gua ntar. Ya kan nggak semua polisi ada di warteg. Iya sih. Yang ada di warteg biasanya yang pakai seragam putih. Yang lagi istirahat. Yang Istirahat, makan siang. Bukan, apa? seragam warteg yang nyerang warteg Maksudnya gimana? di bulan puasa. Wah, jauh sekali. Dia tujuannya jadi ya untuk memaksimalkan tindakan ini, penilangan ini. Dia sistematisnya gimana? Sistematis tilang. Nah, itu kan tilangnya kalau yang langsung itu dia di beberapa titik doang. Bisa kan, sorry, yang gue tahu ya, setahu gue, dia diberhentiin, ya kan, terus ditanyain SIM, STNK, Selama terus, ini? Iya selama ini yang pengalaman gue juga sih, ini gue Iya. jujur aja sih ya, gue nggak takut sih. Iya. Jadi emang diberhentiin di SIM sama STNK, abis itu kalau misalkan dia lagi rame, dia bilang mau damai apa gimana? Iya. Biasanya gitu, biasanya. Berarti kalau tilang udah nggak ada gitu. Enggak. Nggak ada. Kalau tilang itu dia Oh, bagus kalau gitu ya. menggunakan CCTV. CCTV. Nah, CCTV yang ada di mana nih bang? dia kan ada yang di lampu merah, lampu lalu lintas tuh. Oh. Ada yang di flyover, Oh. ada yang di truk. Kalau truk kata-kata mutiara tuh. Nah, itu Tunggu dia jandamu kayak gitu ya. Kutunggu jandamu. Oke. Bukan profesi, hanya sebatas hobi. Nah, gitu. Nah, itu dia dari situ bisa ketahuan bagi pengguna jalan yang melanggar. Iya. Yang melanggar tuh bisa ketahuan dari sana. Nah, terus cara dia menilainya gimana? How to-nya gimana? Cara menilangnya bagi pelanggar-pelanggar, dia bisa mengecek di websitenya. Oh, ada. Ada dong. Ada. Iya, itu tinggal dia. Jadi tuh ke apa sih namanya? Kedeteknya itu melalui plat nomor. Oh, lah kalau Jadi, misalkan nggak ada plat nomornya gimana? Misal nih, kayak motor gua nggak ada plat nomornya. Iya. Biasanya kan kalau plat nomornya itu kan adanya di depan. Nah, gua naruh di jidat misal. Gitu. Itu gimana? Kalau itu kan bukan plat nomor, bukan plat kendaraan. Apa? Plat jidat. Lu kena 2 kali kalau kayak gitu. Apa? Kena tilang 2 kali. Kok 2 kali? kasusnya. Kok 2 kali? Udah ngelanggar Kok 2 kali? pakai inian. Oh iya benar. Iya, Terus misalkan udah ketangkep nih, kerekam nih. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya dia ngecek di website. Buat ngetahuin dia ditilang apa enggak. Oh. Tinggal masukin plat nomor sama NIK. Lah gitu berarti kudu Ntar mencari dikasih sendiri. sebelumnya dia dikasih Repot ini, amat. dikirimin surat dari yang pihak berwajib Surat ke cinta. rumah masing-masing. Surat cinta dong. Bukan. Apa? Surat Al-Baqarah. Wah. Jadi gitu, Mar. Gua nggak bisa Jadi- ketawa kalau begini nih. Jadi kalau untuk sekarang kita tuh kayaknya kalau buat melanggar aturan lalu lintas kita udah nggak bisa ugal-ugalan lagi sekarang di jalan. Nggak Kayak bisa. kita dulu sering touring kan. Iya, kalau Terakhir- sering touring kan pakai knalpot brong tuh. Bisa Iya. knalpot kan di bawah. Snalpot. Kita kan depan muka tuh, Iya, knalpot snalpot. langsung. Iya, benar. Snalpot. Senalpot. Tak senal maka tapot. Jadi gitulah kita buat pengendara-pengendara di jalan sekarang lebih baik kalian Tapi memang nggak boleh gol-ugalan, nggak boleh gol-ugalan di jalan, ya kan? Karena memang ada larangan di jalan itu nggak boleh. Iya. Kita ada tata tertibnya. kita Nggak harus boleh gol-ugalan, nggak itu. boleh melanggar lampu lalu lintas, nggak boleh melanggar aturan agama, nggak boleh melanggar aturan yang sudah diberikan oleh orang tua juga. Betul. Betul dong? Iya, betul. Iya dong. Kalau Iya. misalkan melanggar peraturan dari orang tua, agama dan juga lalu lintas, Iya. kayak kebaya merah ketangkep. Iya betul. Mau? Gue terakhir Enggak kan? Gue terakhir ditilang gara-gara main handphone di jalan. Pakai kaki main handphone. Enggak. Pakai kaki gimana caranya? Gue tuh ditilang di jalan gara-gara main handphone. Terus pas ditilang, polisinya ngomong, "Ya Allah, Mas, udah main handphonenya Jelek. jelek, jaringannya jelek." Malu-maluin. Gue masih CDMA, Kak. Katrok lu. Lah harusnya. sekarang udah ada namanya 5G. 5G, 5G. 5G. Itu dia 5G. yang nyeletusin orang Betawi. Oh, di Nah, kan gini. Itu ban apa sih? Lah begini. Lah 5G gitu.
Lah 5G. Lah 5G. Lah apa G? Itu 5G gitu. Lu nanya. Lu udah makan, Mar? Lah 5G. Itu yang nyeletusin kita, orang Betawi. Lu jangan salah lu. Bisa ya Bang. Galan lu. Nah, sekarang tuh udah ada sinyal 5G. Kenapa lu masih pakai CDMA? Ya kan HP gua nggak Newport, Pak. Sekarang kan jaringan tergantung handphone. Tar dulu. Newport bahasa apa Newport? Gue receh banget aja. Nggak Newport, tapi gua nggak mencakup. Maksudnya nggak memadahi. Elah begitu ada aja Bang. Iya. Makanya mengganti HP HP. gua kan masih keypad, masih pakai keypad. Allah Karim, keypad, QWERTY begitu. Iya. Ya Allah Robbi Tapi Rasul. emang harus kah? Apa emang harus pakai jaringan itu? Iya dong. Kalau nggak pakai jaringan itu apa nggak bisa gitu? Bisa. Ya 5G ada ya 4G lah minimal. Jadi tuh kita kan sudah memasuki dunia digital tuh. Ada namanya dunia multiverse. Ada namanya dunia kuantum. Yeah. Ada namanya dunia pokoknya digital. Jadi semua aktivitas nantinya akan kita lakukan di dunia maya. Pacaran, nikah, jagang, apa segala macam. Iya. Dan itu jadi harus jaringan ngaruh. Ngaruh. Ibaratnya gini, lu pakai 4G begini. Ya. Lu Apa pakai tuh? ini gerakannya. Ini let's say aja, gua gambarin aja. Unyil. Gini dong. Ya terus? Gini dong. Aduh. Enggak, lu jangan ngeliatin tete gua. Enggak. Terus. Itu sejak kapan, Pak? Itu sejak sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu. Yeah. Sudah digaungkan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Yeah. Cuman sudah resmi ada di Indonesia itu sejak beberapa bulan yang lalu. Di Indonesia? Di Indonesia. Tapi ada dampak negatifnya, Pak. Berarti ada dampak negatif dari fenomena kayak gitu? Semua hal di dunia ini ada dampak negatifnya. Enggak, emang lu ngerasain? Belum sih, belum. Ini masyarakat? Gini, ini kan towernya kan belum pasti nih. Untuk 5G ini? Untuk 5G ini kan belum sebanyak tower 4G, ya kan? Kalau misalkan tower 5G sudah dibuat, itu dia akan memancarkan radiasi yang lebih besar, jauh lebih besar dari tower sinyal 4G. Radiasi? Sinyal radiasi. Itu apa ya gejalanya? Gejala apa? Gejala dari radiasi itu ya? Dampak yang ditimbulkan maksud lo? Iya. Kan tulisannya ada di belakang. Maksud gue bacain kan, gue kan biar tektok, Mar. Ada dampak negatifnya? Ada dampak negatif. Jadi dia bisa menimbulkan dan memicu kanker. Kanker? Dari towernya, misalnya tower diem nih, kan dia ada radiasinya toh di sekitarnya. Kita kalau misalkan deket tower itu bisa memicu untuk kanker. Jadi kalau mainan di tower ya? Di sekitar tower pokoknya. Jadi buat adik-adik sekalian kalau mau main petak umpet jangan di tower 5G. Lah ngapa? Itu kata lu kena radiasi. Iya betul. Lagi tuh 2 3 4 kanan kiri 4 kanan kiri ke samping belakang jaga. Itu radiasi nuklir, beda dong, beda. Radiasi nuklir. Terus juga dia bisa mengganggu metabolisme tubuh. Oh gitu. Misal. Metabolisme berarti kayak menghambat pertumbuhan. Menghambat pertumbuhan, ya metabolisme tubuh aja. Kita harusnya berkeringat jadi nggak berkeringat. Oh, gua kurus gara-gara main di tower 5G kali ya? Kayaknya. Iya kali ya. Nggak gede-gede gua. Apa jangan-jangan dulu bapak gua pas bocil, pas gua ngandung gua mainnya di tower. Oke, terus dampak positifnya? Malu ngelahirin di samping tower 5G. Klinik, ada klinik. Oh, ada klinik. Kliniknya samping tower. Gue kira outdoor gitu konsepnya, enggak ya. Pas dilihat-lihat kok ada bentuknya towernya. Pas Terus juga oh, kok tower Mobile Legends. Yang paling berbahaya gini, yang paling berbahaya. Anjing, gua ngejok Dia- nih. Terus. terus. Oke, yang paling berbahaya satu lagi. Dia bisa mengganggu sinyal pesawat terbang. Sinyal pesawat terbang. Iya. Kan pesawat terbang itu kan dia harus komunikasi sama menara-menara di bandara tuh. Sama base-nya lah ya. Sama base-nya. Istilah gitu. Kalau misalkan ada tower 5G, dia akan mengganggu sinyal komunikasi antara pilot dan juga terputus. Berarti nggak perlu diterbangin pesawatnya dong. Selesai. Iya sih, cuman kan ya gimana Cil kalau nggak bisa terbang? Gua kalau mau ke Belanda gimana? Nah, ini pakai kincir. Ini aja kita syuting di Belanda loh. Ini di Belanda. Di Belanda. Karena penutupan kemarin.
Iya, bener. Itu dia, Bener. makanya. Berarti itu dampaknya mengerikan ya? Sangat-sangat mengerikan. Jadi kalau Fatalnya bisa kecelakaan ya? kalau menurut gua pribadi dikaji lagi aja. Dikaji lagi aja. Ikut untuk- kajian lah ya. Ikut iya sih. Bener. Oke. Ikut kajian. Enggak, lu nggak usah begini juga. Lu nggak usah begini. Ini maksudnya ganti. Oh iya, ganti, oke. Di akhir Di gitu, akhir ya. di akhir. Intinya adalah kalau untuk 5G dikaji lagi aja. Iya. Karena kan dampaknya sangat berbahaya. Iya, betul. Ya. Dan juga untuk ya ada sih sisi negatif dan positifnya, tapi untuk lebih dimatengin lagi deh konsepnya menurut gue. Iya. Gitu. Plus minusnya sih selalu ada. Cuma minusnya diminimalisir lah ya. Yes. Ya oke, jadi begitu aja lah ya berita hari Oke, ini. mungkin cukup untuk segmen kali ini. Berita yang kita sampaikan, ambil positifnya, buang negatifnya, dan Ya. juga jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share. Sampai berjumpa pada informasi berikutnya. Gua Umar, dan gue Acil. hanya di Peristiwa. Peristiwa.